Juga tidak mungkin karena dari ibu-ibu juru rias itu sendiri atau yang sekarang yang muda-muda itu namanya MUA, jadi make up artist. Itu yang mestinya itu harus mau berguru kepada yang tua, dalam arti ibu-ibu yang memang sudah ahli di bidangnya untuk menyelaraskan mungkin tentang busana itu sendiri. Jadi mungkin ada namanya busana kombinasi, maksud saya gini, atasnya pakai Sunda, bawahnya pakai Jawa atau pakai Solo atau Jogja. Nah itu mestinya harus ada sinkronitas ya supaya lebih indah, dan ada pelajaran-pelajaran yang tentunya yang muda itu harus mau bertanya kepada yang tua. Itu tentang budaya yang saat ini mungkin mulai menggerus. Tapi toh seperti itu kemasannya masih di kemasan pesta pernikahan ala Jawa atau ala Indonesia. Jadi soal ancaman budaya dari luar asing yang di konteks kami tentang pelestarian adat budaya itu tidak ada masalah bagi kami untuk apa ya, untuk takut atau gimana, tidak ada, karena kita sudah konsekuen untuk bersama-sama melestarikan adat budaya itu sendiri. Sebetulnya make up artist itu bagaimana, Pak Parno? Make up artist itu adalah istilah yang mana hari ini sedang tren, yang dilakukan oleh anak-anak muda, mungkin juga anak-anak kita sendiri ya. Jadi saya ambil contoh begini, kalau dandanan Solo Putri yang mestinya ada condro, wimbane nanggal sepisan atau alisin nanggal sepisan, tapi kalau di makeup artis tidak. Alis itu bisa berbentuk mungkin ke atas, jelirit ke atas. Nah, padahal di tuntunan atau condro yang alisin nanggal sepisan, yang namanya bulan itu mesti melengkung begini. Tidak ada bulan kok begini. Nah itu salah satu dandanan atau coretan yang digemari hari ini, yang dinamakan make up artist. Nah, yang mestinya dandanan Solo Putri itu ada coretan-coretan dari penunggul, pengapit, godek dan sebagainya. Nah, karena sudah terpengaruh dengan make up artist, itu dihilangkan, diganti dengan mungkin dengan roncian-roncian atau bling-bling yang lain. Jadi semacam kombinasi gitu. Ya untungnya panggihnya masih pakai panggih Jawa atau panggih Indonesia. Jadi saya juga mengapresiasi sebenarnya secara inovasi itu yang muda-muda lebih berkreatif, tapi tolong jangan istilahnya menyebal yang tanpa arah, dalam arti tuntunan atau panduan yang sudah diberikan kepada kita itu mestinya harus kita pegang teguh, meskipun mungkin sunduk mentolnya sudah beda, tapi paesnya kalau Solo Putri itu begini, kalau paes ageng begini. Nah itu yang saya harapkan supaya adat budaya ini tetap lestari, karena saya meyakini bahwa ada istilah begini, kuncoro haruning bangsa hamung dumunung haneng luhuring budaya. Tenarnya suatu bangsa itu terletak nilai luhur budaya dan pelestariannya. Itu yang menjadikan saya berpegang teguh kepada teman-teman supaya tetap yang memang berprofesi atau yang memang hobi atau yang ingin belajar nanti bisa bergabung di grup kami, yaitu di Pambimaya Malang. Oh nih, sebetulnya hadirnya make up artist itu menyalahi pakem apa enggak menurut Pak Parno? Saya tetap menerima, itu adalah aset juga, aset kreativitas bangsa ini. Karena beliau juga harus sekolah, ya harus belajar untuk hal-hal yang menjadikan wajah daripada calon-calon itu menjadi mungkin cantiknya luar biasa. Tapi saya tetap berharap make up artis, tapi tetap berpeganglah mungkin coretan atau bedak yang dipakai, karena beliau juga menemukan ilmu yang lebih, otomatis bisa menambahkan si calon-calon itu atau yang di make up itu lebih cantik lagi, tapi tetap dengan ciri khas bangsa Indonesia. Tetap itu pada tradisi itu sendiri. Gitu. Jadi sebetulnya itu hanya bentuk kreativitas saja. Ya, bentuk kreativitas. Cuman saya juga memaklumi karena beliau masih muda, masih semangatnya untuk berinovasi. Jadi kadang-kadang ada coretan yang
nyebal, istilah itu keluar dari pakem yang menjadikan seperti itu. Saya ambil contoh ya itu tadi, alisnya bukan nanggal sepisan tapi bisa menjulang ke atas. Kreasi lain. Karena kreasinya. Dan mungkin dia juga menyesuaikan bentuk face atau wajah dari yang dicoret itu tadi. Kira-kira seperti itu. Apa dengan pola itu kira-kira lebih digemari generasi muda? Hari ini jujur para calon pengantin, kalau saya menilai di kota dan kabupaten Malang ini, karena rata-rata sudah mempunyai hasil sendiri, sudah bekerja. Jadi rata-rata sudah bekerja. Jadi kalau ada dulu itu seorang anak itu mestinya apa kata orang tua, tapi hari ini terbalik. Jadi dandanan atau make up ini beliau sudah milih sendiri, MC-nya juga milih sendiri. Nah, kalau peran orang tua itu tidak ikut serta, jadinya pesta hura-hura. Jadi pesta hura-hura yang tidak ada kesakralannya. Ini yang perlu kita kawal supaya bagaimana di acara yang mestinya sakral, mulai dari siraman sampai panggih manten itu adalah penuh dengan doa-doa yang memang disimbolkan di acara itu. Saya tetap berharap untuk panjenengan yang sepuh-sepuh yang punya anak sudah modern mungkin, dan ibu-ibunya, yang paling penting adalah ibunya sebenarnya. Jangan sampai nanti di pesta yang begitu mengeluarkan dana yang besar tidak terarah, ya tidak terarah. Saya mohon sebagai orang tua harus mengawal anak-anak kita supaya tidak salah langkah. Kalau mungkin di pesta resepsi pernikahan boleh dong ala modern atau mungkin gaunnya seperti Krisdayanti dan sebagainya, boleh, itu sah-sah saja. Tapi di acara adat, monggo kita teguhkan adat di daerah kita masing-masing, entah itu adat Medan, Sulawesi, Manado dan sebagainya, atau adat Jawa sendiri dan lain sebagainya. Monggo, mulai hari ini kita bersatu padu untuk melestarikan adat budaya bangsa Indonesia yang memang adiluhung ini. Ini adalah harapan bagi mungkin sesepuh-sesepuh kita kepada anak-anak kita yang muda yang sudah mulai berkiblat ala-ala barat. Nah, ini juga suatu bentuk penjajahan bagi kita semua. Makanya saya dan teman-teman yang tergabung di Pambi Maya ini sangat gigih memperjuangkan untuk demi lestarinya adat budaya bangsa ini yang didukung oleh pemerintah kabupaten, dan terima kasih tentunya dengan dukungan beliaunya akan menguatkan niat kita untuk melestarikan adat budaya ini. Tetapi peranan MC masih tetap penting, dan ini teman-teman Facebooker yang kami hormati, saya heran kepada rekan saya yang satu ini. Dia itu hidup sebagai seorang TNI, ya, Tentara Nasional Indonesia, di Kostrad lagi, Komando Strategi. Anehnya, siang, pagi, malam, kalau sempat dari dinas, di luar dinas, selalu bergaul dengan budayawan seniman, termasuk Kanjeng Parno ini. Nah, monggo Pak Zaid silakan. Apa alasan Mas Edi kok sampai gandrung pada budaya Jawa itu kok gak didukani komandan? Bukan untuk hanya sekedar menggunakan MC yang asal-asalan saja. Kita juga harus belajar seperti tadi yang sudah disampaikan oleh beliau, pangarso kami Bapak Parno Wibakso, Kanjeng Raden Temenggung Parno Wibakso ini juga beliau Kanjeng Jati, yang sudah begitu luar biasa menginspirasi kepada kami semuanya. Ini jadi alasan kami, walaupun saya di TNI, tapi saya tetap ikut nguri-nguri budaya yang begitu indah, yang begitu luar biasa, yang begitu adiluhung. Itu dari kami.